Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Siang, Bapak. Harus semangat ya, walaupun kita jam pelajaran terakhir. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Baik, Pak. Baik, Pak. Sehat. Sehat ya, harus semangat, tetap semangat karena masih di bulan kemerdekaan ya, ya nak ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti proses pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk dua kelas mungkin bisa bantu doa atau teman lainnya boleh. Siapa mau yang ikhlas untuk memimpin doa? Bapak persilakan. Ayu. Bu Ayu Hendra. Ayu Hendra, iya Ayu Hendra. Ya, Silakan. Pak, saya, Pak. Ayu. Makasih, Pak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ayu. Ayu Hendra ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf ya, karena ini tampilan gelap. Karena kemarin pas menyambut 17-an, Bapak sibuk untuk melatih gerak jalan. Ya, kan dari pagi, siang, sampai sore, sampai persiapan upacara. Makanya agak gelap seperti ini anak-anak. Mohon maaf ya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, pertama kita akan menonton terlebih dahulu atau memirsa tayangan video. Mohon perhatikan baik-baik ya, simak baik-baik. Sudah bisa dilihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah ya. Oke, mohon perhatiannya ya. Nggak ada suara, Pak. Tidak ada suara, Pak. Teksnya itu ya, Pak ya? Sudah ada suaranya? Ya, Sudah ada suara? ya itu ada teksnya aja. Mungkin ada tombol sound on-nya, Pak. Pojok kanan bawah. Iya. Sebentar. Sebentar. Sudah full ini. Yang di samping. Coba itu bukannya volumenya, Pak. Coba, Pak. Catat. Mungkin itu ya. Itu ya. Yang ini, Pak. Oh, udah. Sudah ada bisa dengar suara? Bisa terdengar anak-anak? Belum, Pak. Belum. Belum ada suara, Pak. Belum juga. Belum, Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Kita baca teksnya saja, Pak. Apa sudah ada teksnya kayaknya? Sebentar. Bapak ulang dulu ya. Sebentar ya, Nak. Sebentar. Ini seharusnya sebentar dulu. Maaf, sebentar.
Sudah bisa, anak-anak? Belum, tidak Bapak. Sudah ada suaranya? Belum Pak. Belum Bapak. Belum juga ya? Nggak apa-apa, baca Ada teksnya aja Pak. teksnya tuh Pak. Nggak Oke, apa-apa. tolong maaf ya, ini kesalahan teknis, bisa baca teksnya ya anak-anak ya? Ya, Pak. Oke, anak-anak. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Tadi Bapak menampilkan sebuah video. Nah, dari video tadi itu kalian menyimak. Sudah menyimak kan? Ya, sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, kira-kira video tersebut mengenai apa, anak-anak? Siapa yang bisa bantu menjawab? Pidato Ya, Pak. Pidato kemerdekaan, Pak. Satu, Pak. Oke, satu-satu ya. Satu-satu ya. Siapa? Coba unjuk tangan. Siapa? Saya Pak. Iya, Pak. Hardika ya. Hardika coba. Hardika. Ya, Pak. Silakan. Pidato kepresidenan, Bapak. Pidato kepresidenan. Oke, terima kasih. Yang lain ada? Saya Pak. Ayu Adi, coba. Pidato tentang kemerdekaan Indonesia. Pidato tentang kemerdekaan Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang lain? Ada? Ya, Pak. Ayu Hendra. Ayu Hendra, silakan. Pernyataan kemerdekaan, Pak. Pernyataan kemerdekaan. Baik, terima kasih. Oke, cukup dulu. Nah, tadi udah ada 3 yang menjawab ya. Tadi Hardika, Ayu, Puspa, dan Winnie ya. Winnie. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Nah, yang berpidato tersebut kira-kira siapa ya? Presiden, Pak. Bapak Presiden pertama Indonesia, Pak. Siapa itu? Siapa nak? Insinyur Siapa? Soekarno. Oh, Soekarno Pak. Oke. Soekarno Bapak. Insinyur Soekarno. Nah, sekarang Insinyur Soekarno itu selain terkenal sebagai presiden pertama kita Indonesia, itu terkenal sebagai apa? Bapak proklamator ya Pak ya. Pahlawan proklamator. Saya Bapak Proklamator. proklamator Lagi? Indonesia. Baik, terima kasih jawabannya. Yang lain? Ada lagi? Sebagai orator Pak. Oke, sebagai orator. Nah, banyak jawabannya ya. Sebagai presiden, tadi jawabannya Ayu Adi menyebutkan sebagai proklamator. Dan terakhir tadi Yoni menjawab sebagai orator. Oke, orator atau orasi ya, orang yang berorasi. Nah, kira-kira apa kaitannya pelajaran yang akan kita pelajari dengan video yang Bapak sudah tampilkan tadi? Apa kira-kira? pidato, Pak. Pidato? Saya Bapak. Terima kasih Restian. Yang lain? Pidato Siapa? persuasif saya Bapak. Siapa ini? Oh, Bu Dia ya, Dia Ya. Trisna. Apa Bu Dia? Pada materi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif. Oke. Yang lain mungkin ada jawaban yang lain? Silakan. Ceramah mungkin Pak. Ceramah Bu Yuni. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ayo. Berbicara mungkin Pak. Berbicara. Oke, Bu Ayu Trisna, berbicara. Terima kasih ya.
Nah, dari berbagai jawaban dari teman-teman kalian tadi, ya, nah video tersebut memang jawabannya Bu Yoni tadi itu paling tepat, yaitu mengenai apa? Apa tadi kira-kira? Ceramah ya Pak ya? Maaf, bukan Bu Yoni ya tadi ya. Maaf, bukan Bu Yoni tadi. Yoni dan benar Pak. Benar. Benar. Iya, yang Dia kayaknya, Pak. menjawab. Saya hanya Jangan menegaskan. grogi, Pak. Dia. Oke, dia ya. Bu Diah yang menjawab tadi Iya, Bapak. pidato. Maaf, ini Ayu Adi ini memang suka menggoda ini. Bapak tadi bilangnya Bapak Yoni. tergoda. Makanya saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Yoni, Ya. Pak. Oke, terima kasih. Bapak. Kak Adit, izin. Pak. Iya, Bu. Ya. Maaf, Kapan, Ayu Pak? Tresna. Kapan Yoni menikah, Pak? Kok dipanggil Bu? Maaf. Ada salah teknis. Terima kasih. Iya. Yoni ya tadi Yoni ya. Ini jangan. Nanti dulu kita masih SMP ini. Oke, terima kasih. Tadi jawaban teman-teman sudah ya. Dulu. Oke. Kaitan antara video yang Bapak tampilkan tadi dengan materi yang kita akan pelajari, yaitu jawaban Bu Diah ya, Diah Trisna tadi itu tepat sekali, yaitu mengenai pidato. Ya, pidato apa? Pidato persuasif. Seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kita pelajari itu nanti mengenai KD 3.4 mengenai menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke inti pada materi pelajaran hari ini untuk menambah semangat kita, untuk mengobarkan semangat kita ini ya, masih suasana kemerdekaan, karena kita ini jam terakhir setelah tadi kalian mendapat pelajaran matematika ya. Ya, harus semangat sekarang dapat pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita yel-yel dulu sebentar. Ya, yel sebentar dulu sebelum kita masuk ke inti. Perhatikan. Nanti Bapak akan menyebutkan ya SMP Negeri 3 Sekotong. Kalian menjawab Jaya. Itu sebanyak 3 kali. Jelas? Jelas, Pak. Oke, nanti SMP 3 Sekotong, Jaya 3 kali. Selanjutnya nanti Bapak menyebutkan kelas 9. Hebat dan luar biasa. Seperti itu ya. Jelas? Oke, terima kasih. Oke, Bapak mulai ya. SMP Negeri 3 Sekotong. Jaya. Kelas 9A. Luar biasa. Hebat dan luar biasa. Oke. Ulang lagi sekali untuk kelas 9-nya. Oke. Hebat dan luar biasa kan Pak ya? Oke, ya. Hebat dan luar biasa. Oke. Kelas 9A. Hebat dan luar biasa. Hebat dan luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Sudah ya. Oke, harus semangat. Walaupun ini jam 8 mungkin ya. Kayak Ayu Adi biasanya bilang tuh, jam 8. Nah, tuh selanjutnya kita lanjut ke pelajaran inti. Nah, pada akan Bapak berikan kalian LKPD. Nanti proses pembelajaran kita kalian menjawab soal-soal di LKPD itu. Nah, perhatikan Bapak share dulu ya. Sudah bisa terlihat? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Mohon perhatiannya. Nah, sekarang di depan kalian sudah Bapak tampilkan ya. Itu kira-kira gambar apa? Gambar apa, Nak? Amplop Pak.
Amplop. Amplop, Pak. Amplop. Amplop, Bapak. Amplop. Amplop berwarna, Pak. Amplop berwarna. Ya. Yang lain? Lambang Gmail, Pak. Lambang Gmail. Oke. Kalau perhatikan ya. Oke, itu memang benar gambar amplop. Sekarang kalian membagi kelompok ya, terdiri atas 4 sampai 5 orang. Ya, jumlah kalian kan ini 30 ya. Jadi semua sudah hadir. Berarti kelas kita akan terdiri atas 6 kelompok. Terdiri atas 5 orang ya, 4 atau 5 orang. Oke. Nah, perhatikan. Nah, amplop ini Bapak bagikan kepada masing-masing kelompok. Oke. Nah, kelompoknya Purno mau warna apa? Purno, silakan pilih. Ya, Warna oranye, Pak. oranye ya. Ya. Oke. Itu Silakan. Pak Hardike warna pink kasih, Pak. Oke, Ardika warna pink ya. Ya. Nah, selanjutnya Ayu Hendra ini warna apa? Pilih amplop atau tirai ini? Atau ada Saya mau yang putih, Pak, biar bersih. Oke. Yang putih ya. Oke, silakan. Nah, sekarang amplop sudah kita bagikan ke masing-masing kelompok. Sekarang kalian coba buka amplopnya. Kira-kira isinya apa? Kunci motor atau no apa ini? Silakan. Sudah dibuka? Kita buka bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya kita buka amplopnya, kita lihat. Nah, ini dia isinya ya. Oke, sudah lihat semua masing-masing amplop yang diberikan dan dibagikan. Sudah. Nah, amplop Sudah. tersebut berisi mengenai amplop teks. Ya, ternyata tadi itu adalah amplop teks. Nah, yang berisi teks pidato persuasif. Nah, teks pidato persuasif yang ada pada amplop yang dibagikan tadi, itu struktur yang diberikan itu tidak terstruktur atau sudah dipotong-potong. Ya. Nah, adapun tugas sekarang untuk tiap kelompok, kalian mencoba menyatukan teks tersebut menjadi teks yang runut ya, sesuai dengan strukturnya. Itu. Jelas? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Bapak berikan waktu 5 menit. Di setiap kelompok atau perwakilan kelompok mempresentasikannya. Kalau sudah selesai mengidentifikasi amplop teks yang strukturnya itu tidak terstruktur seperti itu. Ya, oke, silakan. Kira-kira di sana sudah ada nomornya. Nanti kalau seandainya nomor 5 jadi nomor 1, nanti kalian urutkan seperti itu. Jelas? Jelas, Pak. Oke, silakan. Seperti ini ya. Ada 5 ya. Ada 5, nanti kalian urutkan seperti itu. Mana kelompok Ardiko sudah? Sudah, Bapak. Sudah di belakang kelompoknya Restian. Sudah ya? Gangguan mungkin ya. Kelompoknya Yoni. Yoni. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, berarti sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. sudah semua. Sekarang siapa yang mau membantu menjawab? Kira-kira kalau dijadikan teks yang benar ya sesuai dengan strukturnya ini, bagaimana urutannya? Silakan, siapa yang mau coba menjawab? Saya, Pak. Siapa ini? Ayo, Sebutkan Pak. nama. Idrusna, Pak. Oh, Ayu Tresna, silakan. Silakan. Ayo coba. Nomor 2 dan nomor 1 Ini itu murid-murid di Batu bagian Wono. pembuka, Pak. Coba dulu sebentar. Berarti Murid nomor mikir, 2
dia ke nomor 1 ya. Ya. Oke, kita perhatikan. Ah. Ya, betul, Pak. Seperti ini mungkin. Ya. Ya, ya. Oke, ini agak jadinya rusak ini. Oke, selanjutnya yang lain? Ada lagi? Oke, yang mana lagi yang dipindahkan mungkin? Silakan. Nah, ini masih ada 3. Mana yang tepat ini? Silakan. Saya, Pak. Ayu Hendra. Silakan Ayu Hendra. Nomor 5, urutannya dari Ya. nomor 5 dan nomor 4 itu bagian isinya, Pak. Berarti nomor 5. Nomor 5 dulu ke atas, seperti itu. Iya, Pak. Setelah itu nomor 4. Bentar. Rusak ya jadinya. Oke, Bapak ganti nomornya saja ya. Ini berarti naik menjadi nomor 3 ya. 3. Benar, Ayu Hendra. Benar ya. Ya. Selanjutnya, yang nomor 4 menjadi nomor berapa? Nomor berapa kira-kira? Bagaimana? Tetap atau gimana? Nomor 4. Naik dia, Pak. Yang nomor 3 jadinya penutup, Pak. Kalau menurut Oh, seperti saya. itu. Oke, yang lain bagaimana? Berarti nomor 4 tetap nomor 4 kalau menurut Ayu Hendra. Dan nomor 3 ini menjadi nomor 5. Seperti itu. Pak. Yang lain bagaimana? Ayo, yang lain. Silakan. Purno, ayo. Ini bantu temannya. Sama Kayaknya Pak, lagi nomor ngelamun, 3 itu jadi penutup yang nomor 3 tadinya itu Pak. Oke. Agak kecil. Agak kecil ini tulisannya. Iya, maaf. Nah, sudah ya. Seperti ini? Benar seperti ini? Benar? Ya, Nah, perhatikan. Nah, pada amplop teks pidato persuasif ini, ya, kalian perhatikan, kalian sudah menyusunnya ya menjadi apa? Teks yang berunut sesuai strukturnya. Struktur yang pertama di sini, ya, misalnya 1, kedua, perhatikan, yang ketiga yang ada di bawah ini jadi 3, yang keempat, dan selanjutnya yang kelima ini. Nah, sekarang kalau sudah, kita lanjutkan ke LKPD yang Bapak sudah bagikan tadi. Ya, memperhatikan. Dan lanjut materinya. Nah, ini dia. Kita perhatikan. Masing-masing kelompok sana sudah ada ya, sama ya. Nah, ini perhatikan langsung saja. Nah, perhatikan. Oke. Nah, dari teks, coba perhatikan, dari teks yang kalian tadi susun, ya, dari amplop teks itu, potong-potongan teks menjadi satu, menjadi teks yang baik. Nah, kira-kira kalian nanti coba perhatikan, kalian jawab pada kolom yang sudah diberikan pada LKPD. Di sana struktur teks pidato kira-kira apa saja. Nah, clue-nya di sana sudah jelas. Ada 1, 2, dan 3. Sekarang kalian tinggal mencari
membaca teks yang sudah dibuat tadi secara runut tadi, ya, tinggal menganalisis strukturnya. Oke, jelas? Jelas instruksinya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, Bapak berikan waktu 5 menit ya. Silakan. Silakan dulu mencari informasi di buku ya. Kalau kalian bawa HP di internet silakan. Ya, kalian mencari dulu dengan teman-teman satu kelompok kalian. Silakan. Sudah? Ada yang sudah? Kelompok yang sudah? Mungkin? Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Belum? Bapak, sebentar. Oke, perhatikan teks yang tadi ya. Baca secara seksama sana. Kira-kira strukturnya apa sih? Ya, struktur teks pidato. Sudah? Sudah, Bapak. Apa sudah? Ayo Adi. Sudah Ayo Adi. Sudah, Pak. Oke, yang lain mana? Sudah yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Yang lain Sudah, sudah. Oke, mungkin selain Ayu Adi siapa? Siapa? Selain Ayu Adi. Strukturnya, Kelompok. Pak ya? Ayo terus, Ya. Struktur pidato, Pak ya? Ya, struktur pidato dulu. Yang pertama, kira-kira dari mencermati teks tadi, kira-kira struktur pidato ini yang Pendahuluan, Pak. pertama apa? Pendahuluan. Pendahuluan, Pak. Duluan, Pak. Pendahuluan. Yang lain, kira-kira yang lain, ayo. Isi Terima pidatonya, Pak. kasih. Isi pidato. Isi. Ya, Pak. Ya, ada penutup juga, Pak. Ada. Yang pertama dulu, yang pertama. Bu, yang Yang pertama. pertama dulu, iya. Pertama dulu. Fokus yang pertama dulu. Apa kira-kira? Pendahuluan, Pak. Pendahuluan. Baik, pendahuluan. Ini jawaban dari kalian ya. Oke, Pembukaan ada apa? pendahuluan. Pembukaan. Oke, ada pembukaan. Terima kasih jawabannya, Bu Dia. Pembukaan. Ada lagi? Yang lain? Sama, Sudah? Pak. Pendahuluan. Sama, pendahuluan. Pembukaan. Oke, nah kira-kira dari teks yang kalian baca tadi, yang menunjukkan pendahuluan atau pembukaannya kalimat yang mana? Sapaan hormat, Bapak. Ucapan Sapaan. syukur. Sapaan hormat, rasa syukur. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Yang lain bagaimana? sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Jadi, Mengantarkan berarti, topik yang akan disampaikan juga, Pak. nah, ya, kenapa? Kenapa? Pengantar topik yang akan disampaikan juga ada di pendahuluan, Pak. Pengantar topik. Oke, selain tadi salam pembuka, ya, doa dan sebagainya, ada pengantar topik. Itu. Baik, terima kasih. Berarti pada teks ini, ya, pada kolom yang pertama dan kedua ini merupakan apa? Apa tadi? Siapa bisa menjawab? Pendahuluan, Pak. Oke, Pendahuluan, Pak. pendahuluannya karena di sana ada salamnya di sini ya, dan kedua nanti dijelaskan mengenai apa teks pidato ini. Oke, sudah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua sekarang, struktur teks yang kedua apa kira-kira? Struktur yang kedua. Isi, Isi Pak. pidato. Pidato, Pidato, Bapak. Betul, Pak. Isi. Isi pidato. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Kata yang contoh teks yang menunjukkan isi pidatonya, coba silakan siapa mau bantu Bapak? Yang menunjukkan isinya. Tadi pendahuluan kan sudah kata Ariko tadi
ada salam pembukanya di sana, kan? Ada menyampaikan tujuan dari teks pidato tersebut, seperti itu. Nah, sekarang pada isinya, coba siapa? Purno mungkin nih, Purno. Siap-siap ini. Ya, murid-muridku yang Bapak cintai, dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Hal tersebut perlu dilakukan karena sangat bermanfaat bagi kehidupan kita dan orang lain. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oleh karena itu, biasakan bersikap disiplin karena disiplin dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada aturan atau norma yang berlaku. Kedisiplinan juga membuat kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan membuat siswa yang disiplin dapat menjadi panutan bagi siswa-siswa lainnya. Itu, Pak. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Purno ya. Yang lain mungkin ada tambahan? Sama, Ayo. Bapak. Sama Saya, semua? Pak. Sama, Pak. Ayo Adi, sama? Sama, tapi boleh menambahkan, Pak. Boleh, silakan. Saya menemukan bagian isinya juga pada kalimat atau paragraf. Kedisiplinan mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tak terkecuali di lingkungan sekolah. Adapun bentuk kedisiplinan yang bisa dilakukan di sekolah antara lain, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan pekerjaan rumah, dan dikerjakan di rumah masing-masing, menaati peraturan sekolah, mengikuti pelaksanaan upacara bendera, melakukan piket sesuai jadwal, dan selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Benar apa enggak, Pak? Oke, terima kasih ya jawabannya. Mungkin yang lain bagaimana? Ayu Adi bertanya benar apa tidak, Pak? Nah, menurut kalian bagaimana yang lain? Benar apa tidak? Benar, Bapak. Benar, Bapak. Saya sama kayak Ayu Adi jawabannya. Sama. Oke, berarti isi dari teks pidato yang kalian sudah susun tadi ya, berupa amplop teks itu, yang merupakan isinya yaitu nomor 3 dan nomor 4. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga tadi. Tadi ada pembukanya sudah, isi sudah. Terakhir apa kira-kira? Ini yang ketiga. Penutup, Pak. Penutup, Pak. Penutup, Pak. Penutup. Siapa yang menjawab tadi itu? Coba satu. Coba. Saya, Angkat Pak. Pak. Siapa? Silakan, Iya, Ayu. Pak. Maaf, Ayu ya. Ayu siapa, Pak? Banyak ada Ayu, Pak. Ayu Tresna. Banyak, Pak. Oh iya, Pak. Bagian Oke, penutupnya, Pak ya. silakan. Ya, silakan. Bagian penutupnya. Ya, bagian penutup dari teks pidato ini berbunyi demikianlah yang dapat Bapak sampaikan dalam pidato kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sudah, Pak? Sudah? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, kita kembali ke teksnya tadi. Berarti maaf, jawaban dari Ayu Tresna tadi itu pada kolom teks nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5 ya. Itu penutupnya. Oke, tadi ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, sudah. Itu merupakan struktur dari teks pidato persuasif. Nah, selain struktur pidato, ada juga mengenai unsur kebahasaannya. Nah, pada LKPD yang Bapak sudah bagikan, di sana sudah berisi ya. Tolong perhatikan di sana. Pada LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, di sana mengenai ciri kebahasaan atau unsur kebahasaannya. Di sana ada, sudah Bapak berikan ya. Di sana ada kalimat aktif, kata tugas di sana, ada kosakata emotif, ada sinonim di sana, ada kata benda abstrak atau konkret, penggunaan kosakata bidang ilmu di sana, dan tentunya ada kalimat persuasif. Nah, sekarang Ini rasanya di murid kalian lebih kelas tentukan ya, kalian coba menentukan, berdiskusi dengan kelompok kalian, tentukan mana yang menunjukkan kalimat aktif pada teks yang sudah kalian baca tersebut. Itu ya, nanti tentukan
cari kutipannya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. Bapak berikan waktu 5 menit ya. Silakan masing-masing kelompok Halo, Wengke. bekerja. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Mama Terima mau kasih. kerja deh, Ya. dia telepon. Sengidang deh. Oh, Mama mau kerja. Ngapa nak? Tini jatuh ke gua. Nah, cetak tanto aja nih. Nah, cetak tanto aja nih, nah. Oke, cetak tanto aja nih. Sudah? Gimana? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang pertama ya, kalimat aktif. Kalian menemukan kalimat aktif pada teks tersebut? Temu, Menemukan, Pak. Bapak. Menemukan. Siapa? Ayo, siapa? Ardiko mungkin. Saya, Pak. Silakan. Kalimat aktif yang kamu temukan pada teks tersebut. Contohnya. Dalam melakukan apapun, hendaknya kita selalu bersikap disiplin. Itu, Bapak. Coba yang lain mungkin. Ayo yang kedua, Bapak ya. Silakan. Bu Dia ya. Dengan memiliki sikap disiplin, segala aktivitas Ya. kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oke. Yang mana menunjukkan kalimat aktif kira-kira? Profesor mau. Yang mananya? Saya, Segala Pak. aktivitas. Silakan. Apa? Saya, Bapak ya, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan tertib dan lebih teratur. Oke. Berjalan lebih tertib dan teratur. Yang lain bagaimana? Benar atau tidak? Benar, Benar, Pak. Pak. Benar, Pak. Benar ya. Oke, terima kasih Bu Dia. Maaf Dia. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya sini ciri kebahasan yang kedua. Kata tugas. Saya, Pak. Kata tugas. Siapa? Saya, Pak. Saya, Ayo, Pak. Ayo Adi ya, Ayo Adi. Ya, Silakan Pak. Ayo Adi. Kata tugas. Menurut saya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan rekan-rekan tenaga kependidikan, serta murid-muridku yang Bapak cintai. Ada kata tugas di sana, Pak. Kata tugas Dan, yang mana? ya. Yang mana kira-kira menunjukkan Dan, kata tugas? dan, Dan. dannya, Pak. Ya, Dannya menggunakan kata tugas. ya, Pak. Menurut saya itu, Pak. Oke, menurut Ayu Adi, baik, terima kasih. Yang lain mungkin ada menemukan contoh kutipan yang lain yang menyatakan senang Saya, Pak. ada kata tugasnya. Saya, Pak. Saya, Pak. Ayo, silakan, siapa? Sebut nama, silakan. Ayo, Saya Purna, Pak. Purno, silakan Purno. Contoh kata tugas. Kata di, Pak, pada tak terkecuali di lingkungan sekolah. Kata di. Di, Coba ulangi kalimatnya. tak terkecuali di Tak lingkungan sekolah. terkecuali di lingkungan sekolah. Oke, di-nya menyatakan kata tugas. Itu menurut kelompok Purno ya. Ya. Oke, yang lain bagaimana? Benar? Di menyatakan kata tugas? Iya, Pak. Benar, Pak. Benar ya, sama ya. Oke. Nah, sekarang lanjut ke nomor 3 di sana pada LKPD-nya, yaitu kosakata emotif. Ya, silakan kalian cari yang mana menunjukkan kosakata emotif. Ya, pada teks yang sudah kalian strukturnya sudah diperbaiki tadi, kalian sudah baca. Nah, sekarang kalian analisis ciri kebahasannya, yaitu yang ketiga mengenai kosakata emotif.
Silakan. Saya, Pak. Oke, kalian masalah Kata emotif. informasi. Saya, Pak. Ayu Adi, Siapa? Pak. Ayu Adi. Ayu Adi. Ayu Adi, silakan Ayu Adi. Ayo. Ya, menurut saya, boleh keduanya langsung, Pak. Saya menemukan 2, Pak. Satu-satu saja dulu. Oh, 1. Ya, ada. Pada kesempatan kali ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang beliau berikan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Puji syukur di sana, Pak. Oke, Penggunaan yang mana? kata emotifnya. Syukur. Puji syukur, ya. Syukur. Ya. Emotifnya syukur. Iya. Baik, terima kasih. Yang lain ada? Bagaimana? Ada, Pak. Saya, Tempat lain? Pak. Pak. Saya, Pak. Ayo Hendra, coba Ayu Hendra. Ya, saya menemukan kata emotif yang lain, Pak, yaitu kata cintai. Ada pada kalimat muridku yang Bapak cintai. Itu, Pak. Emotif. Emotifun. Iya. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Pak Adit, waktunya Selanjutnya, habis ya. Kita Sudah 40 menit ya. Nggih. Oke. Anak-anak, ini karena waktu ya sudah terbatas karena sekarang hari Jumat ya. Waktu kita sudah habis. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian mencari contoh teks pidato persuasif ya. Kalian analisis di rumah ya mengenai struktur dan ciri kebahasaannya. Itu karena ini terbentur waktu, mungkin ada yang bisa merefleksi pelajaran kita. Ada yang bisa memberikan refleksinya bagaimana mengenai struktur dan kebahasaan teks pidato. Silakan. Siapa membantu? Ayo. Saya, Pak. Silakan Ayu Adi. Struktur pidato ada 3, pembuka, isi, dan penutup. Kemudian unsur kebahasaannya ada kosakata emotif, kalimat persuasif, penggunaan kosakata bidang ilmu, kata benda, sinonim, dan apa tadi itu ya, Pak? Saya lupa lagi 1, Pak. Itu aja yang saya ingat, Pak. Baik, terima kasih ya. Sudah ya? Sudah. Oke, seperti itu. Ingat, pada teks pidato persuasif itu ada strukturnya, oke, dan ada ciri kebahasaan, seperti yang disebutkan tadi oleh Ayu Adi. Nah, sebenarnya materi masih banyak ya, Bapak belum menampilkan Finlandia atau PowerPoint ya mengenai penjelasan masing-masing tadi, mengenai strukturnya, mengenai kosakata emotif, sinonim dan sebagainya, penjelasannya belum Bapak bisa tampilkan. Ini kita akan pada pertemuan berikutnya. Ya, sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Ada, Pak. Baik, kalau tidak, mohon bantuannya ya untuk menutup pelajaran hari ini dengan doa. Silakan, siapa? Silakan, Bu Ayu. Silakan. Ayo teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Mari pulang. Baik, terima kasih ya. Ini sudah pelajaran terakhir. Nanti hati-hati di jalan ya.